Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan dengan judul perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Proses perancangan produk ada 4. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Yang keempat, penentuan desain akhir. Pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Kedua, rasionalisasi. Proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Yang kedua, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. Yang ketiga, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang sudah ada saat ini. Yang keempat, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket. 3. Prototyping, membuat studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun material bukan sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat-alat bantu dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, dan selotip. 4. Penentuan desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Tugas: pengembangan desain produk kerajinan untuk pasar global. Carilah ide produk kerajinan untuk pasar global yang akan dibuat. Pencarian ide dapat dilakukan dengan curah pendapat atau brainstorming dalam kelompok. Buat beberapa sketsa ide bentuk dari produk fungsional tersebut. Pertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Pilih salah satu ide bentuk yang paling baik. Pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuatnya, serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Cobalah buat produk tersebut. Proses pembuatan model ini dilakukan untuk mengetahui bahan, teknik, dan alat yang tepat. Buat petunjuk pembuatan dari produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar. Susunlah semua sketsa, gambar, studi model, daftar bahan dan alat, serta petunjuk pembuatan yang dibutuhkan ke dalam sebuah laporan portofolio yang baik dan rapi. Produksi kerajinan untuk pasar global. Ada beberapa tahapan produksi. Yang pertama, pengolahan bahan atau pembahanan, yaitu mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Yang kedua, pembentukan tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Ketiga, perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Yang keempat, finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Metode produksi dan keselamatan kerja. 1. Metode tradisional. Satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah yang banyak, karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar dalam jumlah yang banyak, dan karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. 2. Metode modern. Satu orang hanya melakukan satu tahap produksi lebih efisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Sikap kerja yang rapi, hati-hati, dan penuh konsentrasi juga mendukung K3. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan
untuk pasar global. Kemasan produk berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan membawa, menambah daya tarik, dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Yang pertama, full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 2. Variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Tujuan promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi untuk pasar yang lebih luas dapat dilakukan melalui media sosial atau website di internet. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Penjualan kepada para wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada wisatawan, ataupun dengan sistem konsinyasi dengan menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir. Pemasaran dan penjualan dengan jangkauan yang luas dapat menggunakan media online, yaitu dengan internet. Tugas: pembuatan kemasan produk kerajinan untuk pasar global. Buatlah kemasan untuk produk kerajinan untuk pasar global yang telah dibuat dengan pertimbangan ketersediaan material kemasan dan keterampilan pembuatan kemasan yang ada di lingkungan sekitar. Ingatlah untuk memasukkan biaya pembuatan kemasan ke dalam penghitungan biaya produksi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.